Jika kita bicara tentang pajak, apa yang ada di pikiran Anda semua? Ya, baru-baru ini jagat media sosial di Indonesia dihebohkan dengan kabar sebuah usaha penampungan susu di Boyolali, yaitu UD Pramono diminta harus membayar pajak senilai 670 juta rupiah. Buset, jumlah yang tidaklah sedikit. Bahkan ironinya, karena tidak sanggup membayar, Pramono pun memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini tentu saja berimbas kepada peternak sapi yang kebingungan harus menjual kemana hasil produksi susu sapinya. Masalah semakin rumit ketika rekening UD Pramono yang menampung uang hasil produksi susu diduga diblokir oleh kantor pajak, sehingga membuat setoran susu dari 1.300 peternak macet. Akibatnya, ratusan petani dan peternak sapi pun geram dan mendatangi kantor pelayanan pajak di Jawa Tengah. Belum selesai berita ini, kembali publik dihebohkan dengan curhatan seorang perempuan yang bekerja sebagai pedagang ayam. Ia menceritakan pengalaman tidak mengenakan saat ditagih pajak hingga 500 juta rupiah. Pajak dengan nominal fantasi itu hanya berasal dari tahun 2020. Selama ini pemerintah selalu berdalih bahwa pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Betulkah? Jika melihat dari APBN yang dibuat oleh pemerintah, setiap tahunnya dapat kita lihat memang benar lebih dari 80% pendapatan Indonesia diambil dari sektor pajak. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, penerimaan negara tidak boleh bertumpu pada pajak. Menurut Abdul Qadim Zalum dalam bukunya Sistem Keuangan Negara dalam Sistem Islam, sumber pendapatan negara justru bertumpu pada sektor kepemilikan umum, seperti sumber daya alam, diantaranya kekayaan hutan, minyak, gas, dan barang-barang tambang lain yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada pemilikan umum, hanya negara yang berperan sebagai pengelola. Dengan demikian, syariat Islam melarang pemberian hak khusus kepada orang ataupun kelompok orang, yakni swasta, apalagi swasta asing. Sayangnya, yang justru terjadi adalah banyak kekayaan alam, yakni hasil bumi seperti minyak bumi, barang tambang, dan lain-lain, yang sejatinya milik rakyat justru diserahkan begitu saja kepada swasta asing, atas nama swastanisasi dan privatisasi. Jutaan ton emas dan tembaga di bumi Papua misalnya diserahkan kepada PT Freeport, sedangkan miliaran barel minyak di Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil. Bagikan video ini agar banyak orang yang melek.